sudah mengosongkan, malah Pri itu nanya, Beb, jadi tuh cai Masna tahu kabar? Oh ya udah. Soalnya kalau kerjaannya cikijing cilenya itu kayak nggak bisa jadi tentunya itu. Ya, naon cikijing cilenya teh. Angkat anjing wewangi. Aw. Sok rek dicaratatnya sok. Tapi seorang Eka Beben pernah galau nggak sih? Manusia yeti Eke oge lain pasangkalan, lain tihang listrik, nunggal malam minggu di luar, Eke mah di jero we di imah. Tapi ternyata Eka masih punya semacam apa ya, ambisi untuk kuliah lagi. Banget. Serius itu teh? Serius? Tilu dua hiji. Barang. Oh, barang. Ya. Tilu dua hiji. Tilu dua hiji dong. Tangga bayar rengit. Nah, eta. Nah, asa ngagandengkeun. Aduh. Kumaha? Eka Beben. Asik, cocok. Ya Allah, tolong ih. Ada. Kok deg-degan saya di sini ya? Nyanyi tuh dah hirup. Mun tuh hirup mah mau deg-degan. Asli deg-degan apakah ini yang dinamakan cinta? Sama kayak pakai kacamata pupus gitu. Jadi ini identitas. Oh, serius? Identitas seorang Eka Beben itu selalu menggunakan anting atau kacamata bolong. Artinya heureun. Tapi kan memang kalau di broadcast kan memang bagusnya pakai kacamata yang bolong. Iya, Mbak. Supaya jadi kalau misalkan ayat cileh itu kudu buka heula kacamata kan kita tah gitu. Itulah. Begitulah. Kesibukan apa hari ini? Kesibukan, dari pagi katanya tadi berangkat dari subuh pisan. Kesibukan jadi PJR. Oh, PJR teh. Perempuan Jalan Raya. Oh. Mangkal tuh. Embes. Alhamdulillah 12.5 jeung jeroan. Bisa ditawar enggak? Untuk atulah yang bensin atulah. Sabatang wae kayaknya geus 750. Aktivitas tadi dari subuh udah kegiatan keluar. Karena memang ada program yang memang harus dijalankan di pagi hari. Yaitu live on air di Bale Endah. Untuk Radio Cakra. Untuk Radio Cakra, karena kebetulan kita gabung sama Satuan Gugus Tugas Kecamatan Bale Endah. Sekalian kita justisi bagi-bagi masker karena sekarang kan kondisinya masih pandemi ya. Masih PSBB. Bukan PSBB, sekarang PPKM skala mikro ya. Tuh, terus ya himbauan sama sosialisasi vaksin Covid ya gitu aja. Prokes. Tiap hari kayak gitu. Alhamdulillah. Itu bosan. Disebut bosennya bosen tapi da kasar amat ya. Indit tunduh teu indit butuh. Oh, yes. Jauhi pi omongan dekati picuanan. Ya enggak? Setuju. Gitulah. Konsep hidup selama corona. Ini tunduk tuh ini butuh. Makanya saya itu jadi untuk PJ. bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup mah kumaha Gusti Allah. Lain ditentukan dinu corona. Gitulah. Aduh. Ya Allah, aku deg-degan ya Allah. Tolong temenin Dede. Gak ada yang nemenin aku ini teh. Itu kali tatangkalan wage aya potna masa aku enggak ada sandarannya. Anjir. Satong seserian mah. Sana. Lah biasana lamun geus seserian teh sok ceurik. Ya sih udah kelihatan, udah mulai agak berkaca-kaca. Iya, asli. Sedih. Ya mau dicaritakeun mah moal beak 7 teh teh. Tilu rebo ge moal beak mau dicaritakeun. Begitu Mas Nat. Jadi gitu ya. Begitulah. Itu kegiatan aku dari pagi sampai sekarang. Sampai sekarang ketemu Mas Nat ya Allah luar biasa. Saya tuh sebenarnya rada-rada kecewa. Kenapa? Kan kita janjinya tuh kan minggu lalu. Da rek kumaha Mas Tot mah nya marukan abdi teh tahu bulat gitu bisa dadakan. Kan udah ngobrol dari hari apa waktu itu kan? Kan enggak nge-make sure bahwa hari itu teh malamnya kayak ngabarin jadi ya besok bla 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 kan jadi mending kudu diyakinkeun wae awalnya teh. Maaf PJR seperti ini. Soalnya saya kerjanya TKW, Pak.
Apa itu TKW? Tenaga kerja weekend. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Kan saya juga udah ngobrol sama si Empri kosongkeunnya. Empri sudah mengosongkan, malah Empri itu nanya, Beb, jadi tuh Cai Mas tahu kabar? Oh ya udah. Soalnya kalau kerjaannya cikijing cilenya itu kayak nggak bisa jadi tentunya itu. Karena naon cikijing cilenya Angkat teh. anjing wewangi. Aw. Sok rek dicatatnya sok rek dicatat. Yakin. Apa tadi tulisannya? Hah? Dekat mic nggak sih? Beda ya. Beda megangnya. Ya Allah, tolong. Beda Iya megangnya. tuh, astagfirullahaladzim tuh konsisten ya. Naon kenal. Terus diceklan kita tuh jauh ka dieu tuh gitu. Gimana ini teh? Oke, baik. Terus soalnya saya teh pendeknya lamun kita kan jadi tilelep gitu. Kayaknya ini dimajuan tuh kan bisa diluruskan gitu itu. Bisa. Tah, cocok. Luruskan ya itu udah bisa. Oh. Tah. Nah. Baiklah. Sip. Iya, jadi saya tuh nunggu sampai jam berapa waktu itu teh? Kan siangnya ada waktu buat ngabarin. Kenapa nggak ngabarin dulu gitu? Jadi ya sore gitu kan. Soalnya ya yang tadi aku bilang, aku kerjanya itu nggak dipatok waktu ya gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan memang lagi kegiatan di luar ya bisa seharian itu di luar. Tapi kalau misalkan memang udah ada janji pada hari itu jam berapa ya pasti bakal datang gitu. Sekarang juga mungkin bisa dibilang telat ya karena kondisi tadi di jalanan macet, terus ada terkendala juga hal-hal yang lainnya gitu. Yang penting tapi datang kan. Ya itu kalau buat saya mah sangat-sangat naon ya. Bersyukur pisan gitu bisa satu frame dengan EKBBN yang sangat-sangat termasyur seluruh menggelora bagaikan sebuah keedunan. Geber bray. Udah ya berasa siaran ya. emang terus siaran ya mah. Nah gitu, cuma ya Sabar FM-nya ya. Nasdem jalan apa ini teh? Jalan Karawitan nomor 9. 9,0 FM. Kalau ya nama podcastnya ada. Apa? Repot. Nah, repot. Restorasi Podcast. Asik, luar biasa. Restorasi Podcast 900 FM. Nah, nya. Kan kalau di aku geber bray ya. Geber braynya. Geber bray. Kemudian dia di sini mah naonnya? Belum ada. Gimana kalau bikin? Apa tuh? Cocok. Hah? Can ngomong wa? Can ngomong. Can ngomong wa? Can geus. Can wa? Oke. Ini enggak geblek kan ini. Oke. Can wa? Jangan bikin saya emosi, Pak. Jangan belum makan, Pak. Belum makan, Pak. Ti orok can manggil sango, Pak. Iya, jadi biar orang mengingat gitu. Apanya? Biar mengingat kan kalau geber bray aku ya udah gitu kan, ingat radio, ingat cakra, ingat Eka gitu, geber bray kan gitu. Kalau gimana? Oh iya, itu opening 3 2 1 plok. Rengit bray. Itunya Rengit ya. Rengit bray gitu. Kalau kan bener ya. kalau tanda kayak gini apa? Lamun orang lain nepak rengit. Sok. Ya benernya. Kan lamun ngagoran jelema. Enggak mau mungkin datang kecuali di kelepek. Hanya eta manuk. Eta manuk. Ya, kan gitu. Kan nomor orang jengkal kan gitu kan. Tapi walaupun aktivitas di Janari luar biasa ya, Tanginas sampai sekarang masih tetap energi kita alhamdulillah karena mungkin aku menikmati setiap kegiatan yang aku kerjakan. Aku menikmati setiap kegiatan yang aku kerjakan dan setiap kegiatan yang aku lakukan aku memikirkan bahwa ada tujuan. Tapi seorang EKBBN pernah galau nggak sih? Manusia yeti eke oge lain pasangkalan lain tihang listrik nunggal malam minggu di luar eke mah di jero we di mah curhat wae pernah lah. Apa kira-kira yang bikin Eka galau teh? Teu boga duit. Oke. Langsungnya kenapa nggak ada yang nyetor atau rumah itu teh? Nafkahin dede. Segitunya. Kalau orang banyak yang bilang gini, duit mah bisa di tangan, teu kudu di pikiran, da rezeki mah geus anu nuturkeun. Lamun urang teu ikhtiar mah da moal moal si duit teh nyamperkeun ka urangnya. Jadi memang kalau buat aku kenapa duit perlu? Galau
teu boga duit, teu kuota, teu ngopi kan riweuh. Kalau punya uang, galau punya uang, kan setidaknya kita bisa memanfaatkan kafe untuk kita cuma ngopi doang. Kita bisa memanfaatkan jalanan. Kenapa jalanan? Kan motor mobil gak kudu di bensinan. Oh iya. Nganggo artos teu, nganggo gitu. Seperti itu. Luar biasa. Biasa di luar saya, Pak, ini juga masih di luar. Biasa di luarnya. Tapi benar sekarang kita kan take ini jam 9. Dari pagi dari subuh sampai jam segini masih tetap semangat itu kumaha caranya itu. Ya yang tadi aku bilang, aku selalu menikmati apa yang aku kerjakan. Ya selain itu lah kan pasti ada lah tips-tips atau kiat-kiat bisa dari subuh sampai ke malam masih tetap bisa outstanding gitu. Apa ya? Karena saya belum pernah ngeliat gitu ya. TK kalau udah oke lah kalau lagi tidak take, lagi tidak ini gitunya. Oke lah ada capek. Tapi kalau udah kamera on kayak cut action gitunya udah langsung Profesional lah, Pak. Profesional lah. Kerjaan tapi saya kan itu sekarang nggak dibayar. paduli teuing, Pak. Oh, Teu gitu dibayar ya? oge. Paduli teuing, Pak, teu dibayar oge. Oh gitunya. Karena naon saya mah? Oke. Udah geus biasa. Enggak sih, karena mungkin kalau si cycle ini kayak udah dijadiin tempat kedua aja gitu ya. Jadi kayak mungkin tempat ketiga ya, karena mungkin yang tempat pertama itu ya K4 itu konsisten. Pertama rumah, kedua kosan, ketiga kantor, yang keempat mungkin di sini. Ya apalagi kan ini kan sebuah bentuk barunya dari sebuah bidang yang TK komandoi sebagai komandan bidang media apa dia punten bikin seperti ini supir, Pak. supir Jurusan Adang Cimahi. Nah itu udah suka merendahkan diri ya benar Merendahkan diri untuk gak ngejeretkan anjir itu. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah sudah. Gitu, jadi si Nasdem ini ya jadi keluarga juga buat aku gitu. Manya teuing sih ka keluarga sorangan ngaduitkeun, tapi ari aya mah nya diterima. Iya, kalau ada mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada enggak masalah. Henteu mah nya teuing gitu. Proses ya Keceplosan dicatat. Ya Allah, malaikat Rocky Batin catatnya. Begitu. Karena memang udah janji juga sama Sud kan, karena mungkin menebus kemarin yang nggak jadi ya. Tapi saya benar-benar bersyukur banget gitu bisa benar yang tadi saya bilang Sasa Frame sama TK yang sudah sangat melanglang buana. Melanglang buana? Dulu kuliah di mana Langlang Buana? Bukan. Dulu mah LP3I. Iklannya promo banyak saja. Bae ternaon. Nananya ada gaya kita. Bae rebo. Bawa aya deui. Antis lah. Ada keluarga di Kalau keluarga endorse beli orang ya. Sugana ya endosan ke. Sugana amin. Teu naon ngahayal mah sing luhur we. Tapi TK ngelihat kayak gini ya, kemajuan di bidang media yang TK komandoi seperti ini. Kalau dibilang dikomandoi belum karena aku juga ngerasa kayak sampai saat ini aku belum memberikan kontribusi apa-apa. Belum memberikan aja udah seperti ini. Belum memberikan kontribusi apa-apa karena melihat kegiatan aku yang ya Allah ngerai bray gitu kan, gelai nggak suka gelai cuman gitu gitu. Jadi kayak bersyukur banget, emang saya jarang banget datang ke sini ya gitu, karena emang aktivitasnya emang padat. Betul gitu, tapi sekalinya mampir ke sini kayak rame-ramean gitu, garandeng gitu kan, pasti geus katebak ya jelema ieu ya gandeng kieu mah gitu kan. Ya pas masuk ke sini, oh ya Allah luar biasa, saya jadi bisa selfie gitu kan, terus bisa ya gogoleran gitu kan. Bahasa kayaknya tadi habis ujian. Nggak apa-apa. Bayarnya. Udah biasa diguyur hujan. Udah biasa. Nggak apa-apa. Saya kuat kok. Kuat menghadapi kenyataan. Ngeri. Mas Tat? Saya mau nanya ini. Naon? Ada satu captionnya TK sini. Dinginnya salju tak sedingin sikapmu padaku. Itu tuh ditujukan ke saya itu. Ditujukan ke siapa? Karena
Aku mungkin orangnya seneng bikin caption selengean ya. Oke. Kadang orang-orang suka mikir, nih orang galau nggak sih? Nih orang bahagia nggak sih? Nih orang senang nggak sih? Nih orang capek nggak sih? Nih orang kayak gini gimana gitulah. Pasti bakal banyak persepsi yang berbeda kalau misalkan mereka udah ngelihat caption aku gitu. Apalagi misalkan kayak lagi minum kopi. Kopi itu pahit, tapi seketika itu manis karena aku minumnya sambil ngelihat kamu. Oke. Itu teh hanya sebatas caption atau memang dari dalam hati? Hanya sugan aya nu peka gitu. Oh, gitu juga. Kode. Hari kudu dibejaan mah eta teh sebenarnya teh ngadean tapi eueuh nu ngalarti. Kayak gitu. Seperti itulah. Jadi orang-orang kayak mikir captionnya kayak gini, kayak galau, kayak kadang seneng, kadang kayak gimana. Jadi aku hanya memanfaatkan si media sosial itu ya just for fun. Tapi TK aslinya orangnya suka kode-kodean sih. Dah saya mah lain budak pramuka, Pak. Kode-kodean. Stu pala, studi pencinta alam. Tapi lebih mencintai kamu. Ya Nabi salam alaika. Selain salawatan lagi segitu ya Allah. Bisa weh. Terus Apa? Gimana? apanya? Tapi memang sih kan kemarin memang di apa namanya di yang waktu itu kita ngobrolin itu kumaha konsepnya geus kieu ya. Kieu we. Ngacaprok we kemana. Ya inti nama kan ngahibur itu kan ibadah ya. Itu. Ngahibur ibadah gitu. Nya sigano tadi lamun misalkan di kepelannya syukur alhamdulillah. Henteu ge nya. Rezeki orang di nu lain gitu. Begitu. Dengan kita menghibur orang otomatis kan banyak orang berdoa ya. Betul. Untuk kebaikan kita gitu. Tumben bener orang ngomong. Gak salawatan sih dia gitu. Tapi memang benar sih teh, karena kan gininya, apalagi kan kita sama-sama orang media tahu lah ya bahwa orang awam, orang di luar sana teh memandang partai politik teh, wah sigana mah serius, sigana mah ngobrol Entah serius geus bubar dah. Aya kene. Udah cuma diganti vokalis unggul. Oh gitu. Nah, apa si Rido kan ini saya teman saya si Rido. Oh gitu, si Chan itu tetangga. Sandi itu sebangku sama saya di kelas 3G. Oh gitu. Tahu nge-WA aja. Bisa diwanya. Telepon lah video call aja gitu. Tadi gitu be. Hei, rek mal gitu. Mau nanyakeun naon main ludo gitu. Jadi biar apa namanya? Orang di luar juga melihat bahwa sebenarnya mah ya ini lah sebuah partai politik mah nggak harus nu kaku, nu serius, padahal memang istilahnya mah ya kita juga yang memang naonnya mengabdi kepada masyarakat untuk. Emang Mas pikir aku masuk ke Nasdem kenapa? Kenapa tuh? Karena ada siapa? Nyari jodoh? Yang jodoh. Udah kebaca. Siapa? Oh, yang tadi yang lewat. Tuh ya mau ditayangkan ke fans orang. Mau ditayangkan ke fans orang, di autoblok mah, autoblok. Nah. Jadi aku juga awalnya mikir kayak gitu. Awalnya kan aku ditawarin juga sama ketua kan, gitu kan, untuk gabung di di parpol gitu kan. Secara orang media ya kita hanya sebatas dapat redaksi gitu kan, tanpa tahu di dalamnya itu birokrasinya kayak gimana kan. Kita nggak pernah mikirin ke situ gitu kan ya. Yang kita pikirkan ya lebih ke redaksinya untuk kita tayangkan gitu kan. Dan kalaupun memang ada sesuatu yang kita tanyakan, ada sumbernya langsung yang kita wawancara gitu kan. Awalnya juga nggak mau, apalagi media harus netral, nggak bisa masuk kemana-mana gitu kan. Cuma pas lama kelamaan aku mikirnya gini, oke, coba dulu deh. Cobanya bukan berarti aku terjun di dunia politiknya, tapi aku pengen tahu nih birokrasinya itu seperti apa. Gitu kan, kayak gitu. Pas pertama aku masuk itu, waktu itu aku pertama kali dikasih program itu yang pas corona, apa sih Kakak Andre? Anu bagi eta, yang kita bagi masker sama ini teh hand glove itu pas checkpoint itu kan di situ aku jadi korlap ya. Jadi koordinator lapangannya, karena emang aku bawa si Cakra juga lah gitu kan, untuk kita branding juga gitu kan. Nah dari situ kayak kok ini kayak nggak ada obrolan tentang si politiknya ya, tapi ini kok lebih ke banyak program kemanusiaan gitu kan, kayak gitu. Apalagi kondisinya lagi pandemi. Betul. Yang mana si seluruh sektor itu semuanya terdampak gitu kan. Pas aku ikut jadi korlap itu, orang-orang yang ada di situ kayak nggak ngomongin masalah parpol gitu kan, nggak ngomongin masalah suara, rudet kumaha enggak gitu. Jadi kayak gitu berjalan aja gitu. Suatu saat juga pasti kita akan menemukan
dimana kita harus benar-benar belajar untuk masalah si politik itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi sampai saat ini ya aku nikmatin aja. Aku nggak ngerasa kayak di parpol teh kumaha enggak. Aku belum merasakan sesuatu yang berat apa yang jadi beban kayak gimana, belum ngerasain, karena mungkin tujuan akunya bukan sampai ke untuk aku jadi dewan misalkan atau enggak Bukan bukan sebuah karir lah ya. bukan sebuah karir gitu. Yang pertama aku pikirkan itu adalah lebih ke silaturahmi. Silaturahmi dulu ya. Aku harus memperluas networking aku. Aku harus memperlebar wawasan aku. Networking yang pasti ya. Networking yang pasti. Karena ketika aku masuk sini benar-benar aku banyak banget pengalaman. Karena aku masuk sini itu ketemu dengan orang-orang yang beda usia. Ketemu dengan orang-orang yang berbeda pikiran, berbeda cerita, berbeda pengalaman. Jadi kayak ya yang positifnya aku ambil, no negatifnya ari ngeunah mah nyanggeut tuluy ikeun. Piulah eta. Emang sebelumnya nggak pernah ada yang nawarin gitu parpol? Udah. Kenapa Mungkin kok- ini yang ketiga ya. Ini mungkin yang Terus ketiga. kenapa kok nggak jatuh cinta sama yang pertama dan kedua? Karena awalnya aku mikirnya ketika aku harus milih masuk ke parpol, itu aku harus meninggalkan kerjaan pokok Oh, gitu? aku. Awalnya aku mikirnya ke situ. Oh, awalnya gitu. Mikirnya ke situ, dan mungkin pada saat itu kayak masih belum ada ketertarikan aja. Masih belum ada ketertarikan, terus kayak enggak takut ini. Jadi banyak ketakutan lah. Banyak ketakutan. Terus kalau aku mikirnya mun orang sieun tuluy, ira urang bisana. Ira orang nyahona kan gitu. Benar. Makanya sampai sekarang mungkin aku bertahan lebih ke teman banyak ya, saudara banyak, ilmu nambah, wawasan jadi makin luas. Aku yang tidak tahu tentang apa-apa, jadi aku tahu ternyata di DPRD itu ada komisi A, B, C, D gitu kan, jadi tahu gitu kan. Oh, komisi A itu tugasnya gini, B ini gini. Oh, ternyata Nasdem itu tupoksinya kayak gini. Jadi tahu gitu tanpa dikasih tahu kayak gini itu ketika kita sering ngobrol bareng ya jadi tahu gitu. Ya kalau saya mah kenapa masuk gitu, karena pertama secara konkret bisa ngerasa berguna, bermanfaat buat orang banyak. Betul. Itu yang saya rasain kedua. Terus kedua, minat dan bakat saya, hobi saya gitunya, dan kemampuan saya bisa teroptimalkan di sini. Saya gitu. Jadi mengaplikasikannya di sini gitu ya. Kalau saya mah gitu rasanya. Jadi kalau buat karir untuk jadi menduduki posisi untuk kepikiran. Apalagi kan saya juga sebenarnya ada main job lain sebenarnya di sini, ada yang benar-benar lebih kepada berkarya aja, lebih kepada ini. Lalu Mas Nat sekarang yang Mas Nat dapetin dari selama bergabung di sini apa aja? Ya itu tadi nggak jauh beda. Saya bisa ketemu, salah satu bisa ketemu sama TK gitu loh. Gitu. Beneran serius. Itu bukan gini juga kan. Supaya ngopi. Gitu. Nah, jadi bisa ketemu sama TK, bisa ketemu sama Teh Ani, sama Teh Reni, bener-bener yang benar-benar selama ini saya mah ketemunya sama orang-orang itu lagi. Tapi kan betul. Dan kalau perlu tahu ya, dari Nasdem aku punya geng loh. Geng naon? Geng Haji Samit. Gang gitu. Ici Kimring. Cikimring berapa anggotanya itu? Ici Kimring itu 7 orang ya, Maya? 5 orang ya? 5 orang. Jadi Ici Kimring itu beringka itu beringka dia gitu. Lalu saya beringka. Buntut tuturkan teh hulu teh benar gitu. Dia juga beringka itu. Terus yang jadi huluna saha? Kumaha ngajak we eta mah. Nu ngajak eta huluna berarti. Gitu. Jadi kayak punya senang banget gitu. Masalahnya punten nya mah hampura pisan ieu mah. Punten pisan hampura ieu mah. Bungsuna abi nu lain kalolot. Hampura nya mah. Hampura. Jadi aku dapat ilmu kan? Iya. Dapat ilmu gitu kan dari mereka yang udah senior gitu kan, apalagi di dunia politiknya mereka sudah meltek banget gitu kan. Pengalaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dabi mah tara mawa nu teu bener henteu. Selalu bener. Kan itu na mengkolkeun jadi urang yang mengkol. Kan yang budak maku makolotnya. Gitu. Jadi kayak punya geng, dari geng itu kita suka nongkrong. Ngopi bareng, cerita-cerita gitu ya. Yang utamanya gibah. Semua perempuan? Alhamdulillah waria kabeh. Perempuan semua. Perempuan mah nggak jauh dari gibahnya. Dan semuanya perempuan yang jadi sandaran
Embes. Mun kudu dicaritakeun mah kitu. Heeh. Nya ieu wae ge tinggal lipot wae ge tinggal anu ngawadahannya. Manya urang eueuh nu ngampihan. Ereng ngampihan. Gitu. Jadi dapat ilmu di situ kalau kita lagi nongkrong, kita lagi ngobrol seru gitu kan. Sharing gitu kan pengalamannya. Jadi karena kan aku di sini mungkin belum berkeluarga ya. sedang mau mencari gitu ya. Sedang seleksi alam gitu. Jadi kayak cerita-cerita dari mereka, ternyata aku harus selektif nih untuk cari pasangan gitu kan. Jadi hasil akumulasi dari cerita-cerita mereka gitu. Jadi positifnya aku mau kayak gini gitu. Jadi saya dapat ini informasi tentang TEK, walaupun dengan karakter yang berapi-api gitu ya, meluap-luap, tapi ternyata TEK masih punya semacam ambisi untuk kuliah lagi. Banget. Serius itu teh? Serius? Ada duit nak? Iya itu mah tinggal teknis, itu enggak kan kasarnya ngapain juga gitu, buat apa gitu. Seorang TEK sudah dikenal orang, udah banyak, udah ini, udah aktivitas juga udah penuh, tapi masih juga mikirin soal kuliah gitu. Saya ngerasa ilmu saya masih kurang, Mas. Ya? Ilmu memang banyak aku dapetin itu dari pengalaman ya, dari pengalaman. Tapi kan ada ilmu yang kita tidak bisa cari dari pengalaman, tapi dari teori para senior gitu. Tapi dari teori para senior gitu, kayak dosen kayak gitu. Makanya kenapa kayak aku pengen kuliah lagi itu. Bukan nyari gelar enggak? Enggak sih, sebenarnya enggak mencari gelar. Jadi kalau boleh jujur ya. Lanjut. Kalau boleh jujur, aku pengen jadi pengacara. Oh ya? Menjadi pengacara. Kayak senang aja gitu ngebantu orang. Nah, makanya nanti kita akan bikin satu episode khusus ya. Tentang bagaimana sih sebenarnya ambisi dari seorang EKBB. Alright. Kita sudahi dulu episode kali ini. Penasaran kan? Penasaran kan? Ya. Makanya. Oke. Stay tune dong. Kita tutup 3, 2, 1.